Shalom jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah online kita. Kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Engkau Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang beracara dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Kita menaikkan pujian syukur kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih Kau besar Bapa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, ku naikkan syukurku. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami Yesus. Kami percaya dan kami mau berdiri bersama-sama Engkau Bapa. Kau pegang hidup kami Tuhan. Tiada yang luput
bersungguh, kuat tanganmu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setiamu selamatkanku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kau perlindungan kami Bapa, kami teguh bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguh kami berdiri bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya. Bersama-Mu kami tak tergoyahkan. Kau tahu setiap hati kami, Yesus. Ini kami, terima kasih Tuhan. Oh, mari naikkan setiap pujian syukur kita pada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, angkat suaramu, kita sembah Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Engkau besar dalam hidup kami, Engkau bertata dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan kami Yesus, Engkau Allah yang memulihkan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, bersama
Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masih terus berbicara dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami siap untuk diisi kembali melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar Tuhan akan mentransformasi kehidupan kami, mengubah kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam rancangan-Mu yang sangat-sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami terima dengan sukacita kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kali ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kelegaan. Yesus menawarkan kelegaan, dan kita akan belajar bersama apa yang dimaksud dengan kelegaan di sini. Nah, kata kelegaan ini dalam rujukan bahasa aslinya adalah menggunakan anapauo. Anapauo yang artinya adalah yang akan kita pelajari sekarang ini. Yaitu yang pertama, arti kata kelegaan. Yang pertama adalah rest. Rest, istirahat. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata rest. Nah, hari-hari ini kita familiar dengan kata RIP. Atau rest in peace. Kenapa? Karena hari-hari ini ada saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan, dan kita mengatakan rest in peace bagi mereka. Nah, sebetulnya rest in peace ini bukan monopoli miliknya orang yang sudah meninggal. Bukan. Karena sebetulnya rest in peace atau rest in Jesus ini adalah tawaran yang Yesus berikan kepada kita sebagai manusia atau kita sebagai orang percaya. Ya. Yesus memberikan tawaran ini, aku akan memberikan rest, aku akan memberikan kelegaan. Nah, setiap orang di dunia itu pasti membutuhkan rest, pasti membutuhkan istirahat. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Kalau kita melakukan perjalanan ya dengan menggunakan jalan tol dari Jakarta Surabaya, Anda akan bisa melihat begitu banyak rest area. Kenapa harus ada rest area? Karena pengendara itu biasanya lelah dan letih. Dan ketika letih, maka dia harus istirahat. Itu sebabnya disediakan rest area. Nah, saat ini kita belajar, Yesus itu menawarkan rest kepada kita. Khususnya kita yang merasa bahwa hidup kita dalam kita menjalani kehidupan kita tuh rasanya kita ini lelah dan letih atau berbeban berat. Yesus menawarkan yang namanya rest, ya, karena arti yang pertama kelegaan ini adalah rest. Kuk atau beban itu berbicara mengenai siapa atau apa yang mengendalikan hidup kita. Ingat khotbah yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa ada kuk dunia dan ada kuk Yesus, kuk yang Yesus berikan. Kuk dunia
itu membuat orang menjadi berbeban berat. Tetapi kalau kuk yang Yesus berikan membuat orang itu menjadi ringan. Nah, tetapi sebetulnya kuk atau beban itu berbicara tentang siapa atau apa yang mengendalikan hidup kita. Ya, jadi siapa yang ada di driver seat, siapa yang ada di kursi kendali hidup kita. Saya ambil contoh. Saya berikan contoh yang sederhana. Kalau saudara naik mobil, Anda duduk di depan, di samping Anda adalah sopir ya yang mengendarai mobil Anda. Kalau sopir ini membawa kendaraannya itu dengan ugal-ugalan, ya kadang menyalahi rambu, kadang juga ngantuk, ada ngantuknya, ya berisiko sekali untuk mengalami kecelakaan. Saya jamin Anda pasti tidak bisa tidur. Saya jamin Anda jantungan dan Anda tidak bisa istirahat. Pasti Anda akan jantungan. Ya, kita nggak bisa istirahat. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan perjalanan, lalu sopir yang mengendarai mobil yang kita tumpangi ini, sopirnya ini tenang. Sopirnya itu lemah lembut begitu ya. Ikutin rambu, nggak ngantuk. Saya jamin kita pasti akan bisa tidur pulas. Karena apa? Karena kita tidak jantungan ya, kita percaya begitu. Maksud saya kita akan bisa istirahat gitu ya dengan enak di dalam mobil itu. Nah, ini gambaran yang saya berikan bagi kuk dunia dan kuk yang Yesus berikan. Jadi kuk dunia itu seperti tadi yang saya gambarkan, sopir yang ugal-ugalan itu. Ya, yang mengendalikan kita itu siapa, sehingga ya hidup kita ini menjadi nggak bisa istirahat ya, kita takut terus gitu ya, letih ya kan, berbeban berat. Tetapi sebaliknya kalau tadi yang saya katakan sopirnya tenang, itu berbicara tentang apa? Tentang kuk yang Yesus berikan, yang membuat kita bisa rest. Jadi Yesus itu menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, yaitu rest. Bahwa rest adalah kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti akan ada masalah dalam kehidupan manusia. Yang ditawarkan oleh Yesus itu bukan rest secara jasmani sebetulnya. Nah, ini seringkali orang salah di sini. Yang ditawarkan oleh Yesus yang dimaksud kelegaan di sini, rest di sini adalah rest secara jiwa. Kenapa? Karena ayat selanjutnya itu mengatakan, saudara, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, jiwamu akan mendapat ketenangan. Menariknya, saya mengatakan menariknya, kata kelegaan itu menggunakan kata yang sama dengan kata ketenangan. Jadi diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang berbeda. Jadi kata kelegaan menggunakan kata anapauo. Di dalam Matius 11 ayat 29 pun kata yang sama yang dipakai, tapi diterjemahkan ketenangan. Ketenangan jiwa. Jadi rupanya yang Yesus maksudkan di sini itu bukan istirahat secara jasmani, bukan. Tetapi istirahat secara jiwa. Orang itu perlu jiwanya itu rest. Ya, jadi ini bukan masalah rest aktivitas fisik. Ya, atau kesibukan yang kita lakukan. Kemudian orang mulai, kamu nggak boleh sibuk-sibuk, kamu harus memanage waktumu dengan baik, ya. Saudara, itu bukan masalah itu. Ini masalahnya adalah jiwa. Jiwa itu artinya hati dan pikiran kita. Yesus sedang menawarkan rest secara hati dan pikiran. Kenapa saya mengatakan hati dan pikiran? Kalau jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Perasaan dan kehendak itu digambarkan dengan hati. Ya, tadi ada pikiran. Jadi sebetulnya ini bicara hati dan pikiran kita. Saudara, sekalipun Anda memanage waktumu, ya,
Ada orang yang mencoba untuk berhenti dari kesibukan, lalu mencoba memanage waktunya, tapi kalau hati dan pikirannya tidak tenang, walaupun dia memanage waktunya, kesibukannya dikurangi lah, ya, aktivitasnya dikurangi, tapi kalau hati dan pikirannya tidak tenang, tidak akan pernah terjadi itu, namanya rest. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan rest ini secara jiwa. Jadi artinya apa? Artinya masalahnya itu bukan kepada kesibukan atau aktivitas kita, bukan. Tetapi masalahnya adalah kepada siapa yang mengendalikan kita. Di dalam kita melakukan kesibukan itu, ya, aktivitas kita itu siapa yang mengendalikan? Kalau yang mengendalikan kuk dunia, maka kita akan lelah. Kenapa? Karena kalau yang mengendalikan kuk dunia, pasti yang dikejar itu keliru, pasti yang dikejar itu salah. Minggu yang lalu saya menyampaikan itu, mencoba mengejar kekayaan, mencoba mengejar reputasi, ya, popularitas, mencoba mengejar kekuasaan, mencoba mengejar kenikmatan dunia, dan kita tahu itu tidak akan pernah ada habisnya. Orang hanya akan lelah, tapi itulah kuk dunia. Itulah kuk dunia yang membuat orang menjadi lelah. Itu sebabnya Yesus menawarkan apa? Menawarkan rest secara jiwa. Saudara, kalau ada hari-hari ini Anda yang mengatakan, saya sibuk. Saudara, sibuk, nggak sibuk itu nggak ada masalah. Masalahnya bukan kesibukanmu secara fisik, secara jasmani, bukan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan ketenangan itu berkaitan dengan jiwa. Jiwa kita yang harus tenang. Ya. Tadi saya mengatakan ada orang-orang yang mulai mengurangi jadwalnya, mengurangi, tapi hatinya dan pikirannya, ya, tidak tenang karena masih ada dalam kuk dunia. Ya sudah, nggak bisa, tidak akan pernah bisa tenang, tidak akan pernah bisa rest. Ya, Yesus tidak pernah memerintahkan Anda berhenti dari aktivitas atau berhenti dari kesibukan Anda. Saya tidak pernah membaca dalam Alkitab, tidak pernah. Yang Tuhan ingin adalah Anda rest di dalam apa? Jiwamu. Jiwamu. Itu sebabnya caranya gimana? Gantilah kuknya. Kalau kamu hari ini tidak rest, saya yakin engkau sedang menggunakan kuk yang dunia berikan, bukan kuk yang Tuhan berikan. Gantilah kuknya, maka engkau akan mendapatkan rest secara jiwa. Jadi artinya yang pertama itu kita rest, istirahat. Istirahat. Kalau kita bisa istirahat, itu luar biasa. Nah, jika kita sibuk, tapi kesibukan kita dalam kuk yang Yesus berikan, justru itu menjadi rest buat kita. Saya harap Anda menangkap maksud saya. Kalau Anda sibuk, tapi kesibukanmu itu karena kuk yang Tuhan berikan, maka engkau justru akan mendapatkan rest di sana. Yang kedua, arti dari kelegaan adalah refresh. Artinya adalah refresh. Ya, jadi artinya yang pertama rest, yang kedua refresh. Refresh itu artinya apa? Menyegarkan, ya, atau memperbaharui. Refresh. Jadi kalau Yesus mengatakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, artinya apa? Artinya kita akan di-refresh. Kita akan disegarkan kembali. Ya, dan menariknya, ya, ini yang dimaksud adalah jiwa kita itu akan selalu segar. Ini bukan kondisi yang berubah-ubah gitu ya. Maksudnya begini, kalau Anda letih, lalu Anda datang ke Yesus, lalu disegarkan. Nanti Anda kerja lagi, lalu Anda letih lagi, lalu datang ke Yesus lagi, kemudian disegarkan. Oh, bukan begitu, bukan. Ini adalah kondisi yang kalau Anda sekali datang, ya, maka Anda akan terus mengalami kesegaran. Anda akan terus di dalam keadaan yang fresh, ya, segar. Ini bukan kondisi yang berubah-ubah. Ini yang seringkali orang salah. Ya, kita kemudian sibuk lagi, lalu kemudian capek lagi, datang lagi ke Yesus. Oh, bukan begitu. Bukan. Tadi ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan aktivitas, dengan kesibukan. Karena ini berbicara tentang hati dan pikiran kita. Saudara, kita tetap bisa melakukan aktivitas kita dan kesibukan kita, tetapi kita akan tetap merasa segar dan selalu dibaharui. Ya, hati dan pikiran kita. Bayangkan saudara, kalau Anda punya kondisi seperti itu, Anda akan selalu menjadi orang
ya, yang akan selalu siap melakukan apapun. Karena apa? Karena engkau selalu segar, ya, selalu ada kekuatan yang baru, diperbaharui. Ini yang Yesus tawarkan. Ya, sebagai catatan, saudara-saudara, memang benar bahwa fisik kita itu ada batasnya, batas kekuatannya, atau batas kemampuannya. Ya, untuk mengatasi itu ya kita hanya tinggal memanage aja, ya, sesuai dengan kemampuan fisik kita begitu. Tetapi saya katakan tadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya, ya, yang Yesus tawarkan ini dengan aktivitas atau kesibukan secara fisik. Nah, tetapi yang Yesus bicarakan adalah apa, saudara? Ya, sekali lagi tadi, jiwa kita yang akan di-refresh, hati dan pikiran kita yang akan selalu refresh. Menariknya adalah, saudara, jika jiwa kita tetap refresh, ini penting, saudara, artinya apa? Artinya hati kita tenang, pikiran kita jernih, maka itu akan berpengaruh terhadap fisik kita. Tubuh kita akan menjadi sehat dan apa? Kita akan punya produktivitas yang semakin baik. Bukannya luar biasa ya, Yesus tawarkan. Luar biasa, kalau hati kita atau kalau jiwa kita tenang, kalau hati dan pikiran kita tenang ya dan jernih, maka itu akan mempengaruhi produktivitas kerja kita bahkan. Karena kalau orang tidak tenang hatinya, ya, ketika dia bekerja, wah, itu tidak akan melakukan hal yang baik di dalam pekerjaan. Ya. Jadi yang kedua ini refresh, artinya kelegaan itu Tuhan menawarkan Anda refresh gitu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu recreation. Artinya yang pertama kelegaan itu adalah rest, istirahat, ya. Yang kedua itu refresh dan yang ketiga recreation. Apa artinya recreation? Dalam bahasa Indonesia itu rekreasi. Rekreasi atau hiburan. Saudara, dalam kamus besar bahasa Indonesia, rekreasi itu artinya penyegaran kembali pikiran atau badan, ya, sesuatu yang menggembirakan, ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyegarkan seperti hiburan atau piknik. Nah, ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu kata rekreasi. Artinya apa? Artinya ternyata yang Yesus tawarkan, ya, bukan hanya istirahat, bukan hanya refresh, tetapi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat Anda itu menjadi senang, ya, menghibur saudara. Bayangkan, saudara, dalam kesibukan dan aktivitas kita justru merasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, ya, dan menghibur. Bayangkan, ya, dalam kesibukan, tetapi kita senang gitu, saudara. Ya, kita terhibur, ya, seperti layaknya kalau kita berekreasi. Dan itu hanya kita dapatkan di mana ketika kita datang kepada Yesus dan kita menerima kelegaan, kita memasang kuk yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, yang Yesus tawarkan. Bayangkan, saudara, Anda sibuk tapi Anda hatinya sukacita, Anda tetap fresh, ya, itu sesuatu yang luar biasa, yaitu yang ditawarkan oleh Yesus. Sekali lagi, saudara, tadi saya mengatakan ini penting, jangan salah mengerti bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang aktivitas jasmani, aktivitas fisik, ya, karena orang seringkali salah mengerti tentang istirahat, ya, lalu kemudian mulai berhenti dari berbagai semacam kesibukan, ya, coba mengatur kesibukan, tetapi masalahnya bukan di situ. Kalau kita mengatur kesibukan kita, tetapi kita masih ada dalam kuk dunia, pola pikir dunia, ya kita tetap akan capek, kita tetap akan lelah. Tetapi kalau kita mengganti kuknya, kuk berbicara tentang pola pikir, ya, kuk berbicara tentang tentang nilai-nilai yang diberikan, ya, maka kita tidak akan pernah merasa lelah ketika kita memasang kuk yang Yesus berikan. Jadi 3 hal arti kelegaan yang Yesus berikan, bahwa hidupmu akan rest. Tidak peduli berapa sibuknya engkau tetap akan rest. Engkau tetap ada dalam
kondisi yang segar, yang segar. Yang kedua, refresh. Dan Anda hatinya dan pikirannya ada dalam situasi yang senang, ya, sesuatu yang menyenangkan. Dan saya berdoa itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan akan memberikan rest, refresh, dan recreation dalam hidup saudara. Itulah kelegaan yang Yesus maksudkan. Sehingga setiap saya dan saudara, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau lakukan, bahkan kesibukan apapun yang engkau lakukan, engkau tidak akan pernah merasa lelah, engkau tidak akan pernah merasa capek. Ya, jadi sekali lagi, inilah yang Yesus tawarkan. Rest, refresh, dan recreation in all the time. Setiap saat dalam hidup kita, Tuhan ingin supaya kita tetap ada dalam kelegaan seperti yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau sembah Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu, mari nyatakanlah kelegaanmu. Aku mau memasang kuk yang daripadamu, Tuhan. Aku tidak mau memasang kuk dunia, aku mau gantikan. Dan aku mau memasang kuk yang daripadamu, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan teguh. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku, di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kau perlindunganku, kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Firman Tuhan mengatakan, ini bukan masalah engkau harus berhenti dari kesibukanmu, aktivitas jasmanimu, aktivitas fisikmu, tidak. Yang Yesus maksudkan adalah rest di sini adalah jiwa kita, hati dan pikiran kita. Justru Tuhan ingin di dalam aktivitas kita, di dalam kesibukan kita, kita masih mengalami kondisi rest, refresh, dan bahkan recreation. Karena itulah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jangan salah menangkap apa yang Yesus tawarkan.
Caranya adalah pasanglah kuk. Karena ini berbicara tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Kalau kita membiarkan Yesus ada di driver seat hidup kita, Dia yang mengendalikan kita, maka hidup kita akan mengalami rest. Apapun, sesibuk apapun engkau masih tetap akan bisa rest, refresh, dan engkau mengalami apa yang disebut recreation. Saya berdoa, biarlah kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup saudara. Anda akan dipenuhi dengan kebenaran ini yang akan membuat hidupmu akan menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi situasi apapun. Tetap segar, tetap kuat, tetap rest. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa, kita serahkan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali boleh memberikan pengertian kepada kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar, Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami akan menjadi orang-orang percaya yang mengalami rest, istirahat, refresh, dan recreation. Bukan suatu keadaan yang berubah-ubah ya Tuhan, tetapi akan terus terjadi seperti itu dalam hidup kami. Ketika kami memasang kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus pada setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja. Hari-hari ini kalau ada di antara jemaat-Mu yang lelah Tuhan, jiwanya lelah, hati dan pikirannya lelah Tuhan, biarlah Tuhan jamah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah dalam nama Yesus sehingga hidup mereka dipulihkan ya Tuhan. Mereka akan mengalami rest, mereka akan mengalami refresh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka akan mengalami recreation dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah yang terjadi untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terus perkatakan, biarlah Engkau yang selalu hadir Tuhan dalam setiap kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang terus ada dan menyatakan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dan kami ingin mengatakan biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Engkau yang duduk di kursi kendali hidup kami Tuhan, sehingga kami akan mengalami ketenangan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.